Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Muzayyanatul Millah dari kelas 2 APAI reguler ingin menjawab pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah hadis tarbawi yang diajarkan oleh Al-Ustadz Al-Fauzi LCMA. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai pengertian hadis tarbawi? Hadis tarbawi berasal dari dua kata. Yang pertama, kata hadis. Hadis berasal dari kata hadasa yuhdisu, yang berarti baru, dekat, ataupun riwayat ataupun berita. Sedangkan tarbawi berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyatun, yang artinya pendidikan, pengasuhan atau pemeliharaan. Dari situ kita bisa melihat bahwasanya makna dari hadis tarbawi ialah segala sesuatu yang membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan tentang pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang kedua. Dari pertanyaan yang kedua, saya memaknai hadis tersebut bahwasanya Nabi memerintahkan kepada para orang tua agar selalu mengingatkan kepada anaknya, mengajarkan anaknya, membimbing anaknya dari sejak dini untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu merupakan tiang agama Islam. Agar kelak ketika anak tersebut sudah berumur 7 tahun, mereka sudah terbiasa. Dan Nabi menganjurkan ketika umur anak setelah berumur 10 tahun, Nabi menganjurkan untuk memukulnya. Kenapa? Karena pada usia 10 tahun ada beberapa yang menurut para jumhur ulama usia tersebut sudah memasuki usia balik atau sudah dewasa, yang dimana dosa tersebut akan ditanggung oleh anak itu sendiri. Yang pertama yang saya akan lakukan kepada anak peserta didik ketika ia melakukan kesalahan ialah menasehatinya. Dengan menasehati dengan baik-baik, insya Allah si anak akan menerimanya. Jika tidak, kita kasih tahu kesalahan apa yang si anak perbuat dan berikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa kesalahan bukanlah suatu yang harus disesali. Memang harus disesali, tapi untuk memperbaiki diri ke depannya, bukan berlarut-larut dalam persoalan tersebut. Dan jika anak tersebut tidak juga menerima apa yang telah disampaikan, maka yang selanjutnya adalah dengan memberikan sedikit pembelajaran dengan cara yang telah dianjurkan oleh Nabi. Seperti setelah umur 10 tahun kita dianjurkan untuk memukul anak tersebut, karena dengan hal tersebut insya Allah dengan bimbingan Nabi anak tersebut bisa menerima apa yang telah kita sampaikan. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengenai hadis Nabi untuk para peserta didik dalam menerima ilmu. Yang pertama adalah karakter sebagaimana bagaikan bumi subur yang dapat menerima air hujan, kemudian dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang lebat. Perumpamaan yang pertama ini bagaikan seorang murid, seorang anak didik yang dididik oleh gurunya, yang menyerap ilmunya, yang menerima ilmunya, yang ilmunya tersimpan di otak dan di hatinya, kemudian ia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan disebarkan kepada orang lain. Perumpamaan yang kedua adalah bagaikan bumi tandus dan gersang. Bagaikan bumi tandus dan gersang yang dapat menahan air, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia, namun peserta didik yang seperti ini hanya sebagai pemindah, penyampai, dan periwayat berita, karena ia tidak mendahulukan dirinya sendiri, padahal ilmu itu lebih penting bagi dirinya sendiri dan kemudian untuk orang banyak. Untuk perumpamaan yang ketiga, bagaikan bumi licin yang mendatar. Ini merupakan perumpamaan yang paling bawah, yang paling jelek dari perumpamaan anak didik. Kenapa? Karena perumpamaan bumi licin yang mendatar adalah perumpamaan
bagaikan air yang tidak bisa menyerap ke dalam bumi tersebut dan mendatar. Itu ibarat anak murid yang diajarkan, namun apa yang disampaikan dan diajarkan oleh gurunya tidak bisa diserap dan tidak bisa dipahami oleh murid tersebut. Untuk dirinya saja ia belum bisa memahami, bagaimana mau mengajarkan kepada orang lain. Untuk pertanyaan yang keempat, saya menjawab dengan pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan seseorang melalui serangkaian kegiatan atau membaca. Pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin, pendidikan terasa sangat singkat karena dan di sana para sahabat harus menerima ilmu tersebut harus dengan keseriusan dan kehati-hatian, karena kelak merekalah yang menjadi penyampai pertama dari apa yang telah diajarkan Nabi kepada umatnya kelak. Metodenya adalah dengan cara metode tanya jawab. Metode yang pertama ini sangat bermanfaat bagi anak didik. Dari tanya jawab tersebut akan muncul pertanyaan dan menjawab dan pendidik akan menjawab apa yang ditanyakan oleh anak didik tersebut. Dan pengulangan ini sangat penting bagi anak didik, karena ketika pembelajaran tidak diulang-ulang maka otak dan syarafnya akan menghamburkan atau akan melepaskan dari memori-memori tersebut, akan diganti dengan memori-memori yang terbaru. Nah, demonstrasi, eksperimen, percobaan. Dengan percobaan ini mungkin ada ilmu pengetahuan alam seperti memberikan percobaan zat kimia bagaimana, itu yang disebut dengan eksperimen. Pemecahan suatu permasalahan. Sesuatu permasalahan jika anak didik tidak bisa menyelesaikannya, maka ia menyampaikan kepada gurunya dan bertanya bagaimana dan apa yang harus ia lakukan untuk memecahkan persoalan tersebut. Diskusi itu juga sangat penting bagi peserta didik, karena melalui diskusi akan muncul keseriusan dalam menanggapi suatu persoalan. Dengan menanggapi apa pendapat orang lain, kita tidak mengedepankan ego kita sendiri dan memberikan pujian atau memberikan kegembiraan. Contohnya Nabi memberikan kegembiraan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang telah difirmankan Allah kepada Nabi, diwahyukan Allah kepada Nabi. Di situ ada beberapa ayat yang menerangkan bahwa orang-orang yang beriman yang mengerjakan sholat akan diberikan pahala seperti surga. Yang lain adalah memberikan pemberian hukuman. Ini ditempatkan di metode terakhir karena pada hadis Nabi yang sebelumnya pun dijelaskan bahwa pada usia 10 tahun pun Nabi memberikan hukuman. Nabi menganjurkan kepada para orang tua untuk memberikan hukuman berupa pukulan selain di sekitar kepala. Untuk jawaban yang kelima, nomor kelima ialah sikap pendidik. Sikap pendidik yang pertama yang harus dimiliki oleh pendidik adalah pendidik tersebut harus bersifat adil kepada para muridnya. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh memilih mana anak didik yang harus dia prioritaskan. Tidak semua anak didik itu sama, semuanya mempunyai hak untuk menerima ilmu apa yang disampaikan oleh si pendidik. Yang kedua adalah tawadu, rendah hati. Setiap pendidik harus memiliki sifat rendah hati, tawadu. Kenapa? Karena mereka pun menerima ilmu, ada gurunya lagi di atasnya. Begitupun terus meriwayatkan terus. Jadi pendidik harus bersikap rendah hati. Yang ketiga, toleransi dan bijaksana. Setiap pendidik harus memiliki sikap toleransi. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, janganlah langsung memberikan hukuman yang terlalu berat. Berikanlah nasihat terlebih dahulu. Jika memang tidak sampai atau tidak masuk kepada si anak, maka cari cara lain dengan sikap bijaksana tersebut. Dan seorang pendidik harus mengayomi anak didik tersebut, harus menyampaikan apa yang telah ia dapat dari gurunya agar kelak menjadi periwayatan dari yang paling mengetahui ke kita sampai nanti kepada anak didik kita yang lainnya. Dan hadisnya sebagaimana maknanya, dan sungguh seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang ada di laut pun memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu. Sesungguhnya keutamaan orang yang alim di atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Yang para nabi wariskan kepada para ulama ialah ilmu, dan barang siapa yang mengambil ilmu itu maka sungguh ia telah mendapat bagian yang paling banyak.
Sekian apa yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.